Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Rijal Santibi. Tapi di sini saya tidak sendirian. Saya di sini ditemani oleh 4 orang kelompok saya. Yang pertama ada Teh Lutfi, yang kedua ada Kang Andri, yang ketiga ada Kang Nur, yang terakhir ada Kang Bagas. Kita di sini dari Universitas Teknologi Bandung. Prodi kita yaitu Teknik Industri. Nah, di sini kita akan mempresentasikan atau menjelaskan apa itu dari Kamins. Nah, Kamins sendiri adalah algoritma pembelajaran mesin yang digunakan untuk pengelompokan data atau clustering. Nah, algoritma ini membagi sekumpulan data ke dalam beberapa kelompok cluster berdasarkan kemiripan karakteristik antar data. Nah, apa sih tujuan dari Kamins ini? Nah, tujuan utama dari Kamins ini adalah meminimalkan jarak antara data dalam kelompok yang sama dan memaksimalkan jarak antar kelompok yang berbeda. Berlama-lama langsung kita akan melihat contoh dari Kamins itu sendiri. Pengertian dari Kamins itu sendiri, materi yang ini akan dijelaskan oleh Teh Lutfi. Kepada Teh Lutfi saya persilahkan, Teh. Oke, baik. Kang Santibi, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan apa itu Kamins. Kamins merupakan salah satu algoritma yang bersifat unsupervised learning. Kamins memiliki fungsi untuk mengelompokkan data ke dalam data cluster. Algoritma ini dapat menerima data tanpa ada label kategori. Kamins clustering algoritma juga merupakan metode non-hierarki. Algoritma Kamins merupakan algoritma klasterisasi yang mengelompokkan data berdasarkan titik pusat klaster terdekat dengan data. Tujuan dari Kamins adalah pengelompokan data dengan memaksimalkan kemiripan data dalam suatu klaster dan meminimalkan kemiripan data antar klaster. Cukup sekian dari saya penjelasannya. Kembali lagi kepada Kang Santibi. Oke, terima kasih Teh Lutfi. Selanjutnya kepada Kang Andri akan menjelaskan manfaat mengenai implementasi Kamins. Kepada Kang Andri, saya persilakan, Kang, mangga. Baik Kang, terima kasih sebelumnya. Saya di sini akan menjelaskan manfaat implementasi. Untuk implementasi algoritma Kamins memiliki sejumlah manfaat terutama dalam analisis data dan pembelajaran mesin. Berikut beberapa manfaat utamanya. Yang satu, segmentasi data. Kamins dapat digunakan untuk mengelompokkan data menjadi beberapa segmen yang homogen. Ini berguna dalam berbagai bidang seperti pemasaran untuk segmentasi pelanggan, biologi untuk pengelompokan gen, dan banyak lagi. Dan yang kedua, kesederhanaan dan kecepatan. Algoritma Kamins relatif sederhana dan cepat dalam hal komputasi, terutama dalam dataset yang besar. Ini karena Kamins memiliki kompleksitas waktu linear yang membuatnya efisien untuk digunakan dalam banyak aplikasi. Yang ketiga, reduksi dimensionalitas. Kamins dapat membantu dalam reduksi dimensionalitas dengan mengidentifikasi kelompok-kelompok utama dalam data sehingga mempermudah analisis lebih lanjut. Yang keempat, pemrosesan data awal. Kamins sering digunakan sebagai langkah awal dalam proses pengelompokan sebelum menggunakan metode yang lebih kompleks. Ini karena Kamins dapat memberikan hasil awal yang baik, yang bisa diperbaiki atau diperdalam dengan metode lain. Yang kelima, ada deteksi anomali. Dengan mengelompokkan data ke dalam klaster, Kamins dapat membantu dalam mendeteksi data yang tidak biasa atau outliers yang bisa sangat berguna dalam bidang keamanan dan pemantauan kinerja. Dan yang keenam, penerapan luas. Kamins dapat diterapkan dalam berbagai bidang dan untuk berbagai jenis data, termasuk gambar, teks, dan data numerik, membuatnya sangat fleksibel dan berguna dalam banyak situasi. Manfaat-manfaat ini menjadi Kamins sebagai salah satu algoritma pengelompokan yang paling populer dan banyak digunakan dalam analisis data. Sekian dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, Kang. Oke, terima kasih Kang Andri atas penjelasannya. Oke, kita akan lanjutkan ke materi berikutnya.
Di sini ada kelebihan dan kekurangan Takkamins yang akan dijelaskan oleh Kang Surya. Kepada Kang Surya, saya persilakan Kang, Bangga. Terima kasih Kang Santibi. Berikut saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan algoritma Kamins. Yang pertama, kelebihan algoritma Kamins. Adapun kelebihan dari algoritma Kamins adalah sebagai berikut. Yang pertama, relatif sederhana dan mudah untuk diterapkan. Yang kedua, dapat diskalakan untuk dataset dalam jumlah besar. Yang ketiga, mudah beradaptasi dengan contoh baru. Yang keempat, umum diimplementasikan ke klaster dengan bentuk dan ukuran yang berbeda sesuai klaster elips. Adapun kekurangan algoritma Kamins sebagai berikut. Yang pertama, perlu menentukan nilai K secara manual. Yang kedua, sangat bergantung pada inisialisasi awal. Jika nilai random untuk inisiasi awal kurang baik, maka pengelompokan yang dihasilkan pun menjadi kurang optimal. Yang ketiga, dapat menjadi curse of dimensionality. Masalah ini timbul jika dataset memiliki dimensi yang sangat tinggi. Cara kerja algoritma ini adalah mencari jarak terdekat antara K buah titik dengan titik lainnya. Mencari jarak antara titik pada dua dimensi. Mungkin masih mudah untuk dilakukan. Namun apabila dimensi bertambah menjadi 20, tentunya hal ini akan menjadi sulit. Kamins mengalami kesulitan mengelompokkan data di mana klaster memiliki ukuran dan kepadatan yang bervariasi. Sekian dari saya kembalikan ke Kang Santibi. Oke, terima kasih Kang Surya atas penjelasannya. Lalu lanjut ke materi berikutnya, yaitu ada contoh penerapan dari Kamins itu sendiri. Materi ini akan disampaikan oleh Kang Nur. Kepada Kang Nur, saya persilakan Kang. Terima kasih Kang Santibi. Selanjutnya ada materi tentang contoh penerapan Kamins clustering. Clustering adalah teknik yang banyak digunakan dalam industri. Teknik ini sebenarnya digunakan di hampir setiap bidang, mulai dari perbankan hingga mesin rekomendasi, pengelompokan dokumen hingga segmentasi gambar. Ada beberapa penerapan dari Kamins clustering. Yang pertama, segmentasi pasar. Yang kedua, pengelompokan dokumen. Ketiga, segmentasi gambar. Keempat, kompresi gambar. Kelima, kuantisasi vektor. Keenam, analisis cluster. Ketujuh, identifikasi daerah rawan kejahatan. Kedelapan, deteksi penipuan asuransi. Kesembilan, analisis data angkutan umum. Kesepuluh, pengelompokan aset IT. Kesebelas, segmentasi pelanggan. Segmentasi pelanggan berdasarkan perilaku pembelian menggunakan algoritma Kamins. Segmentasi pelanggan adalah proses membagi pasar target menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola berdasarkan karakteristik mereka yang sama. Ini adalah cara untuk mengidentifikasi kebutuhan dan preferensi unik dari pelanggan dan mengembangkan strategi pemasaran yang ditargetkan untuk setiap kelompok. Mungkin saya cukupkan materinya, saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih, Kang. Oke, terima kasih Kang Nur. Selanjutnya kita akan melihat langsung ini contoh dari Kamins itu sendiri. Ini materinya akan dijelaskan oleh saya. Pertama, untuk mengimport Google Drive ke Google Colab, kita memerlukan coding sebagai berikut. From Google Colab, import drive mount content drive. Nah, fungsi dari coding ini yaitu untuk menghubungkan antara Google Colab dan Google Drive. Nah, lalu kita masukkan lagi beberapa codingan, yaitu diantaranya import numpy, from pandas, import read CSV. Nah, fungsi yang untuk pandas import read CSV ini tuh untuk membaca file CSV. Nah, ini tuh tergantung file yang kita masukkan. Misalkan kita mau baca file Excel-nya, kita ganti namanya menjadi XLSX di sininya. Lalu ada di sini from Sclern cluster import Kamins, import matplotlib. Nah, di sini ada penjelasannya di atas. Saya akan bacakan sebentar. Yang pertama tadi import numpy SNP itu fungsinya untuk mengimpor numpy, digunakan untuk operasi numerik dan manipulasi array. Lalu ada yang kedua yang ini
from Pandas import read CSV digunakan untuk membaca file CSV dan mengonversinya dalam data frame. Ketiga adalah from Sclern cluster input Kamis. Kamis digunakan untuk clustering menggunakan algoritma Kamis. Seperti judulnya yang sedang kita bahas kali ini, yaitu menggunakan algoritma dari Kamis itu sendiri. Lalu ada import matplotlib, plot as PLT. Matplotlib digunakan untuk membuat plot dan memvisualisasikannya ke dalam data. Lalu ini import Pandas, karena di sini kita juga menggunakan Pandas. Nah, setelah itu kita masukkan file CSV yang akan kita olah datanya dengan kodenya, dengan programnya sebagai berikut. Data sama dengan read CSV. Ini masukkan filenya di mana kita nyimpan file CSV-nya tersebut. Lalu ada data head. Nah, penjelasan mengenai coding tersebut yaitu untuk membaca data file dari CSV yang disimpan di Google Drive ke dalam data frame Pandas dan menampilkan 5 baris pertama dari dataset. Nah, jadi fungsi dari data head yang ini tuh untuk menampilkan 5 baris data pertama dari file yang kita ambil dari Google Colab tersebut. Nah, contohnya ini dari 5 ya, ada 5 mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, lanjut. Lalu di sini ada data info. Data info di sini itu menunjukkan atau melihatkan info dari data yang kita ambil. Ini kan datanya data CSV. Nah, di sini tuh ada berbagai info, mulai dari memori yang digunakan 209,8 plus KB. Nah, seperti itu. Nah, lalu di sini ada grafik datanya. Grafik data dari data yang kita olah dari file CSV tersebut. Di sini ada penjelasannya. VLT figure big size 10,6 ini membuat gambar dengan 10 inci, lebarnya yaitu 6 inci atau tingginya. Nah, lalu ada PLT scatter data log. Nah, ini data log satu dari ke-7, warnanya yaitu biru. Nah, ini maksudnya data yang saya ambil ini yang pertama. Kan tadi ini ada data infonya ya. Nah, ini saya ngambilnya dari yang pertama, yang ini, sampai ke-7 yang rings ini. Nah, ini ke-1 sampai ke yang 7. Kita bisa rubah aja, misalkan mau ngambil yang 8, tinggal tulis aja di sini. Angkanya dirubah dari 7 ke 8 diganti. Oh iya, saya ngambil referensi data ini dari websitenya Kaggle. Ntar saya akan kirimkan linknya, link datanya tersebut. Lalu di sini ada nilai kolom 2, ini tuh nama dari nilai kolom yang bawah ini, nilai kolom 2. Font size-nya itu adalah 14. Jadi size dari nilai kolom 2 ini tuh fontnya tuh adalah 14, sama aja nilai kolom 8 ini untuk menampilkan pada plot ini. Lalu ada grafik data dengan font size-nya, ukuran fontnya itu ada 16. VLT color bar, label nilai, nah ini untuk menampilkan bar ini. Dan untuk menampilkan nilai angka ini, yaitu nilai yang ini. VLT show, ini untuk menampilkan gambar, dan menampilkan bar ini, grafik ini. Kalau misalkan kita hapus aja PLT show ini, maka grafiknya tidak akan muncul, datanya tidak akan muncul. Makanya setiap pembuatan grafik, pembuatan data, PLT show ini sangat penting untuk ditampilkan atau ditulis di program yang akan kita buat. Lalu ini ada Kamins. Cluster sama dengan 3, Kamins, speed, data, log 1 sampai 6. Nah, program ini digunakan untuk menerapkan algoritma Kamins clustering pada data menggunakan pustaka atau modul. Lalu ini ada contoh grafik data yang kedua. Sebenarnya ini sama aja sih, sama ya kayak yang pertama, cuman warnanya aja yang dirubah. Nah, ini warnanya saya jadiin rainbow, jadi kayak pelangi gitu. Jadi kayak pelangi gitu warnanya. Sebenarnya
Ini tergantung kita mau warnanya seperti apa. Misalkan diganti mau warna green, yellow, pink, magenta, itu terserah sesuka hati kita mau warnanya seperti apa. Dan tidak lupa di sini juga ada PLT Show untuk menampilkan grafiknya. Nah, mungkin segitu saja untuk penjelasan dari Kamins dari kelompok kita. Sebelumnya saya mohon maaf bila ada salah kata, salah menjelaskan, bila ada yang salah atau yang perlu diterangkan kembali, silahkan aja tulis di kolom komentar. Terima kasih. Saya ucapkan, saya akhiri kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.